Bagaimana informasi terkini terkait proses normalisasi aliran listrik di wilayah Pulau Jawa yang sempat padam massal kemarin? Kita sudah bersama Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PT PLN Imade Suprateka. Pak Made, selamat siang. Selamat siang Mbak Ani, terima kasih telah menghubungi kami berinteraksi hari ini. Baik, kami sudah mencari Bapak sejak kemarin persisnya. Pak Made, apakah bisa disampaikan kondisi terkini Pak untuk upaya normalisasi atas gangguan yang terjadi di transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV ini? Sudah sejauh mana? Ya, baik Mbak Ani, izinkan saya pertama-tama memohon maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, instansi, pengusaha dan lain sebagainya yang telah terdampak akibat terjadinya pemadaman listrik hari Minggu kemarin. Tentu ini adalah bagian tugas kami juga. Namun demikian tidak terlepas dari kondisi force majeure yang terjadi. Nah, kami di lapangan sampai saat ini terus melakukan upaya-upaya sesegera mungkin untuk melakukan pemulihan kelistrikan Jawa Bali ini. Lalu tentunya kami sebagaimana tadi ditanyakan Bu Ani, kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan progres yang ada hari ini ya. Sampai dengan hari ini tentu kami dapat sampaikan beberapa pembangkit-pembangkit kami sudah mulai melakukan recovery ya. Suralaya 3, unit Suralaya 3, PLTU Suralaya 3 itu sekarang sudah aktif 370 MW ya. Lalu Priok Blok 1 itu kurang lebih 1711 MW sudah mulai masuk ke sistem. Lalu PLTU Suralaya 8 juga ya. Itu kurang lebih 100 MW dari kapasitas 595 MW. Sementara PLTU Muara Karang 4 dan 5 itu sudah masuk 324 MW untuk melakukan recovery. Sementara kami Pak Made kemarin dijanjikan bahwa pukul 19.27 diperkirakan sudah normal, tapi ternyata target itu meleset. Lalu diperbarui lagi pukul 00 waktu Indonesia Barat semalam. Itu pun ternyata masih meleset lagi karena sampai pada saat kita berbicara masih ada sejumlah wilayah yang padam. Apakah ada target baru? Kapan bisa kembali normal? Iya, kami berjalan secepat mungkin ini ya. Meskipun demikian, tentu kami akan menyampaikan mengupdate nanti setiap jam sekali. Kemarin itu kurang lebih ada 19 gitat yang sudah melayani evakuasi daya ya. Lalu kemudian hari ini kita bicara itu sudah ada tambahan sekarang lebih 23 sekarang ini yang sudah beroperasi gardu induk tegangan tinggi kita. Nah, ini semuanya tentunya perlu kesabaran kita semua untuk menunggu perbaikan-perbaikan dari gardu induk yang kita miliki ini. Bu Ani, tentunya kami juga menyampaikan kepada Ibu, memang ini prosesnya kita sudah punya recovery system sebenarnya, dan kita sudah melakukan pembagian transmisi ya. Kita untuk di Jawa Bali ini ada 2 jalur ya, jalur utara dan jalur selatan. Kemarin kita memiliki problem yang ada di Ungaran ya, di Sutet Ungaran. Nah, ini memang berkait dengan kondisi force majeure yang terjadi di sana. Tentunya ini adalah upaya-upaya kita ke depan untuk juga memperingatkan kepada seluruh unit kerja kami untuk tetap melakukan upaya-upaya supaya tidak ada gangguan-gangguan selanjutnya. Begitu, Pak, Anda mengatakan ini kondisi force majeure. Persisnya apa yang terjadi di transmisi Ungaran Semarang ini, Pak? Oh ya. Jadi di Ungaran ini, di Sutet kita ini terjadi kebakaran ya, yang disebabkan karena hubungan pendek akibat daripada tersentuh oleh pohon. Nah, ini tentunya ini ingin kami klarifikasi lebih lanjut. Ini kemarin beredar bahwa ini terjadi karena adanya hacker dan lain sebagainya. Itu tidak ada sama sekali ya. Yang terjadi adalah memang karena adanya force majeure yang kami sampaikan tadi, gangguan daripada pohon yang melebihi ruang bebas yang diharuskan di dalam SOP PLN.
Gitu. Pak, untuk transmisi sepenting seperti Ungaran Semarang 500 kV, apakah memang serentan itu Pak hanya karena pohon sehingga bisa padam sebagian wilayah di Pulau Jawa? Ya, jadi begini Bu Ani, jadi aturannya sebenarnya kita sudah punya ambang batas, itu pohon itu hanya boleh setinggi 8 meter dari apabila berada di wilayah transmisi kita ya. Nah, oleh karenanya kami sementara tinggi tower kita itu untuk 500 kP itu kan 40 meter. Nah, tinggi konduktor terendah adalah 18 meter. Namun kalau ada pohon-pohon yang melebihi dari itu, maka itu harus wajib seharusnya memang dipotong. Nah, namun demikian kalau misalnya ada pemilik-pemilik yang tidak rela dipotong, ini menjadi problem tersendiri. Nah, kita memang harus melakukan penegakan hukum, penegakan aturan di sini yang lebih baik gitu. Jarak aman konduktor sebenarnya ketegangan kita adalah 9 meter. Nah, kalau sudah ada 9 meter pohon-pohon yang tingginya 9 meter ini berpotensi mengganggu. Nah, mengganggu. Artinya ada pembiaran di sana Pak Made sampai pohon bisa setinggi itu di atas dari aturan yang ada. Bukan pembiaran, artinya memang ini ada proses-proses negosiasi dengan para pemilik pohon. Ya, ini yang memang yang harus kita selesaikan segera. Unit kerja kita secara intens itu sudah melakukan hal-hal yang bersifat preventif untuk adanya risiko-risiko yang muncul. Mitigasi risiko terhadap penggangguan-gangguan jaringan transmisi ini setiap saat kita lakukan. Namun demikian tentunya kami tidak bisa melakukan penegakan hukum di sana secara paksa begitu ya. Nah, ini tentu harus diperlukan aturan-aturan yang lebih tegas untuk mengukur menangani permasalahan yang serupa. Begitu Bu Ani. Pak, kami mengetahui bahwa PLN memiliki digital monitoring system yang canggih. Gejala blackout saja sebetulnya bisa diketahui dan diatasi dalam waktu singkat. Itu yang membuat Presiden juga bahkan bertanya mengapa backup plan-nya sampai tidak berjalan begitu dan padam sedemikian lama untuk wilayah yang sedemikian luas. Apa yang sebetulnya terjadi? Ya, jadi begini Bu, memang itu terjadi kegagalan di daerah melakukan evokasi daya akhirnya. Jalur kita ketahui jalur Jawa Bali ya, interkoneksi Jawa Bali itu kita mempertimbangkan ada beberapa hal. Yang pertama pembangkit tentunya yang mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, oleh karenanya saat ini itu ada evakuasi daya dari pembangkit kami yang ada di Jawa Timur, bagian timur ke arah barat. Nah, ini kebetulan melalui sutet kita yang di Ungaran inilah yang menjadi problem. Tapi itu pun sudah kita tangani melalui 2 jalur yang tadi saya sampaikan, jalur utara dan jalur selatan. Sistem kita sudah mendeteksi itu. Namun demikian kan tentunya bagi backup recovery yang tadi saya sampaikan adalah kita memulai dengan beberapa pembangkit kita untuk menggantikan mensuplai power yang bisa kita lakukan, yaitu tadi misalnya seperti Suralaya, lalu Muara Karang, Muara Tawar dan lain sebagainya. Nanti menyusul lagi untuk pembangkit kita yang ada di Jawa Barat. Seperti di Jawa Barat itu masih dalam proses dan masih ada defisit begitu Pak untuk jumlah listrik yang dibutuhkan. Artinya memang masih akan ada pemadaman bergilir. Potensi itu ada. Namun demikian kami berupaya supaya meminimais besar mungkin terjadinya pemadaman bergilir. Nah, tentunya kami ingin secepat mungkin memberikan suplai listrik kepada masyarakat. Kami pun tidak ingin operasional PLN ini terganggu karena adanya hal-hal yang bersifat non teknis. Begitu Bu Ani. Untuk pemadaman bergilir ini apakah sudah ada skenarionya Pak? Benarkah setiap 3 jam sekali ada sejumlah wilayah seperti informasi yang sudah kadung beredar di masyarakat? Ya, itu belum bisa dipastikan seperti demikian Bu Ani. Izinkan kami nanti mengupdate setiap paling tidak setiap jam sekali karena kami memang memerlukan data yang lebih akurat untuk porsi-porsi daerah-daerah mana saja yang akan kita lakukan bergiliran ini.
Nah, saat ini kami memang belum dapat menyampaikan secara pasti. Sedang kita kerjakan. Nggih. Benar ya Pak Made ya? Oh, tidak benar. Ya, belum benar. Nggih. Baik. Gitu Bu Ani. Untuk masalah kompensasi Pak seperti apa Pak? Baik. Apakah memang akan ada pengurangan tagihan listrik sebesar 35%? Ya, jadi begini Bu Ani, dalam konteks terjadinya kegagalan nyala kemarin, tentunya kini sudah diatur di dalam RUPTL ya Bu ya. Nah, lalu kita membagi kompensasi ini kepada dua golongan masyarakat atau pelanggan yang non subsidi dan penggolongan yang bersubsidi. Nah, ini tentunya hitung-hitungannya ada tersendiri. Nah, ini nanti akan diperhitungkan pada saat tagihan, bisa kemungkinan seperti demikian. Terjadi pengurangan atas tagihan yang diakibatkan karena adanya pemasukan berupa kompensasi dari gagalnya nyala kemarin, Bu. Besarnya sampai 35% Pak Made? Ya, untuk golongan yang non tarif adjustment ya, untuk yang bersubsidi, mereka yang bersubsidi itu kurang lebih 20% dari rekening minimumnya. 20% dari rekening minimum atau biaya beban minimum mereka. Nah, sementara kalau golongan yang tarif adjustment yaitu tarif non subsidi, mereka mendapatkan 35% dari rekening minimumnya gitu. Baik Pak, bisa dipastikan Pak agar masyarakat juga tenang ini Pak. Kira-kira kapan target untuk suplai listrik kembali normal? Bisakah dipastikan kapan akan normal lagi? Ya, mungkin dalam sehari ini Bu Ani. Jadi semoga semuanya, karena proses untuk menyalakan pembangkit kami itu kan juga perlu waktu. Ya, jadi tidak bisa serta-merta memenuhi kapasitas yang dimiliki. Jadi secara gradual itu naik bertahap kenaikan kapasitasnya, bebannya. Nah, katakanlah itu seperti tadi saya sampaikan Suralaya itu dengan kapasitas ada yang Suralaya berapa itu tadi? Suralaya 3 ya, kapasitasnya 545, tapi baru akan aktif hanya seperti misalnya ya Suralaya 8 itu kapasitasnya 590 megawatt. Nah, sampai detik ini baru 100 megawatt yang bisa dibebani gitu ya. Baik, Pak Made sepanjang hari ini itu sampai kapan Pak? Sampai malam, sampai pukul 00 hari ini atau sampai kapan Pak? Karena untuk tidak hanya untuk industri begitu, untuk rumah tangga juga ini sangat terdampak Pak. Ya benar, kami menyadari hal itu, oleh karenanya kami minta maaf untuk ketidaknyamanan ini tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, kami pun terus terang tidak bisa memprediksi secara pasti itu ya sampai kapan. Tapi izinkan kami untuk sesegera mungkin kami melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia, untuk memperbaiki PLN ini agar kembali memenuhi sistem yang ada. Itu Bu Ani. Baik Pak Imade Suprateka, Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PLN. Terima kasih banyak sudah bersama kami dan juga informasi yang disampaikan.